Shalom Aleihim Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali untuk belajar firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami sadar akan segala keterbatasan kami, sehingga kami harus memohon kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang akan menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 7 Juli 2021 kita akan belajar dari Mazmur pasal 19 ayat 8 dan 9. Mazmur pasal 19 ayat 8 dan 9. Judulnya adalah Nikmati Firman Tuhan. Nikmati Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa kata di ayat-ayat ini yang saya simpulkan sebagai firman Tuhan. Namun pertanyaannya, mengapa harus menikmati firman Tuhan? Mazmur 19 ayat 8 dan 9 ini menjawab pertanyaan tersebut. Kita baca ayatnya. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ada 4 manfaat dari firman Tuhan di 2 ayat ini. Ya, tentu saja di ayat-ayat yang lain ada. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari, khususnya di Mazmur ini banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai firman Tuhan. Tapi kali ini kita akan belajar 4 saja sesuai dengan ayat ini. Yang pertama, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Perhatikan sekali lagi 8a. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kata pertama yang saya maksud dengan firman Tuhan di sini adalah Taurat Tuhan. Dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Sempurna dalam bahasa Ibrani itu tamim. Itu sama artinya dengan lengkap. Sama artinya dengan benar dan sama artinya dengan tanpa cacat. Ya, firman Tuhan yang seperti itu tentu pasti berguna. Nah, ini dikatakan adalah menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Kata menyegarkan ini menarik. Kata menyegarkan itu dipakai kata su. Dipakai kata su. Itu kalau secara literal itu kata su itu kan berbalik. Berbalik 180 derajat. Jadi kalau dikaitkan dengan jiwa, ini saya artikan bahwa jiwa itu tadinya lesu. Tadinya lesu, ya kalau daun itu layu. Kemudian menjadi segar kembali. Menjadi semangat kembali. Itu 180 derajat perubahannya. Itu karena apa? Karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan. Jadi itu penekanannya. Manfaat firman Tuhan itu membuat perubahan yang drastis dari tadinya yang loyo, tidak bersemangat kemudian menjadi bersemangat, dari jiwa yang letih lesu kemudian menjadi segar kembali. Jadi 180 derajat. Daud pasti sudah mengalami akan hal ini. Kan ini Mazmur Daud. Jadi Daud pasti sudah mengalami akan hal ini. Kemudian manfaat yang kedua atau kebergunaan yang kedua dari firman Tuhan adalah memberi hikmat. Mari baca lagi 8b. Peraturan Tuhan itu teguh,
Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kata kedua yang saya maksud di sini dengan firman Tuhan adalah peraturan atau peraturan Tuhan lengkapnya. Dikatakan bahwa peraturan Tuhan itu teguh. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata aman, itu teguh. Ini banyak artinya, kata aman itu banyak artinya. Tapi ada satu yang sesuai dengan konteksnya, ini saya pilih yaitu permanen. Firman Tuhan itu permanen. Firman Tuhan itu tidak akan tergoyahkan. Dia akan tetap ada apapun keadaannya, apapun situasi yang terjadi. Firman Tuhan itu permanen, tidak goyah, tetap ada. Nah, firman Tuhan yang demikian itu yang kemudian dikatakan memberikan hikmat. Memberikan hikmat. Hakam, ya, hakam. Itu artinya menjadikan berhikmat, hakam. Menjadikan berhikmat. Jadi sangat berguna untuk hidup ini. Jadi orang yang tak berpengalaman, kalau bahasa asli ini bisa diartikan bodoh begitu ya. Kalau orang bodoh dan kemudian membaca, merenungkan dan mencoba memahami firman Tuhan, maka dia akan diberikan hikmat atau menjadi orang yang berhikmat. Luar biasa kan? Luar biasa manfaatnya. Bodoh itu sebetulnya bukan berarti tidak sekedar tidak tahu gitu, bukan, tapi ya tidak punya pengalaman. Makanya di sini dikatakan tak berpengalaman atau ya orang yang agak acuh tak acuh gitu ya. Agak acuh tak acuh, itu bodoh sebetulnya seperti itu. Tapi kalau kemudian membaca firman Tuhan, maka dia akan menjadi berhikmat. Luar biasa bukan firman Tuhan itu? Menjadikan dia berhikmat. Ini penting ya. Dalam hidup ini, kalau orang tidak berhikmat, gimana? Tindakannya akan ngawur, tidak tepat. Makanya perlu untuk membaca firman Tuhan supaya menjadi berhikmat. Supaya diberikan hikmat oleh Tuhan. Itulah fungsi atau manfaat yang kedua. Yang ketiga, manfaat firman Tuhan adalah menyukakan hati. 9a. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Itu kata yang ketiga yang saya maksud dengan firman Tuhan adalah titah. Titah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini dikatakan bahwa firman Tuhan itu, yaitu titah Tuhan itu tepat. Tepat. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata yasar. Itu artinya lurus, adil, benar. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu lurus, adil, benar. Ya, firman Tuhan yang demikian itu membuat seseorang bisa suka di dalam hatinya. Atau di sini dikatakan menyukakan hatinya. Menyukakan hati. Jadi orang yang membaca firman Tuhan, hatinya akan disukakan. Ini luar biasa. Bapak Ibu, ini berarti kalau baca firman Tuhan, itu kan bisa menyingkirkan kesedihan hati. Bisa menyingkirkan kegalauan. Bisa menyingkirkan ya, hal-hal yang tidak baik di dalam hati. Karena di sini dikatakan menyukakan hati. Jadi kalau orang yang sedang berduka, orang yang sedang sedih, lalu baca firman Tuhan dan merenungkannya, maka Tuhan akan memberikan sukacita kepada orang itu melalui firman-Nya itu. Maka dikatakan hatinya menjadi suka dan kesedihan itu akan hilang. Kemudian yang keempat, firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. 9b. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ini kata yang keempat yang saya maksudkan dengan firman Tuhan adalah perintah Tuhan. Dikatakan bahwa perintah Tuhan itu murni. Perintah Tuhan itu dikatakan di sini ya,
Perintah Tuhan itu murni. Nah, luar biasa, murni. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, yang namanya murni itu kan bersih, tidak najis, tidak. Ya jadi memang firman Tuhan itu betul-betul sesuatu yang bisa membersihkan seseorang. Karena firman Tuhan itu sendiri sifatnya adalah murni. Sifatnya adalah murni. Kata murni dipakai kata bar, ya, murni, bersih. Ya. Maka dikatakan di sini, karena sifatnya yang murni itu, maka firman Tuhan itu dikatakan membuat mata bercahaya. Apa artinya? Membuat mata bercahaya. Ini menunjukkan apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika seseorang menjadi bingung, maka dia baca firman Tuhan, renungkan, maka dia akan tahu apa yang akan dia lakukan atau yang harus dia lakukan. Saya sangat yakin pemazmur yaitu Daud mengalami hal ini. Kan di dalam kehidupannya kita baca ya, di dalam sejarah hidupnya, sepanjang hidupnya itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya. Dan ketika dia bingung, dia ingat firman Tuhan dan kemudian dia bisa lakukan sesuatu. Ini pemazmur, ini Daud. Jadi firman Tuhan itu membuat mata percaya, yaitu menunjukkan apa yang harus dilakukan. Bukankah ini sangat berguna? Kalau hal demikian ini berarti sangat berguna. Jadi orang yang tidak tahu jalan untuk langkah kehidupan dia ke depannya, kalau baca firman Tuhan, merenungkannya, maka akan ada petunjuk untuk apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, menyegarkan jiwa, memberikan nikmat, menyukakan hati, membuat mata percaya. Itulah manfaat dari firman Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana suasana hati Anda saat ini? Bagaimana suasana hati Anda saat ini? Ketika menghadapi persoalan yang semacam ini, begitu berat. Bagaimana suasana hati Anda? Saya tidak tahu, mungkin dari antara Anda ada yang letih, lesu, berbeban berat. Mungkin ada yang sudah tidak karuan, galau gitu ya. Galau, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tidak tahu bagaimana melangkah. Karena situasinya memang seperti ini. Tetapi menarik, Tuhan izinkan perkara berat itu kita alami supaya kita ingat akan Dia dan firman-Nya. Dan firman-Nya. Oleh sebab itu, ketika saat ini hati Anda itu galau, tidak menentu, ya, banyak yang terpikirkan, yang tidak bisa dilakukan, menjadi bingung, takut, khawatir. Mari baca firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Nikmati firman Tuhan. Maka Anda akan disukakan. Anda akan segar kembali. Anda akan mengalami atau bisa melakukan melangkah dalam kehidupan ini. Anda tidak lagi menjadi buta dalam menjalani kehidupan ini, tapi bisa melangkah. Oleh sebab itu, mari nikmati firman Tuhan. Jangan malas. Jangan malas apapun situasinya. Jangan malas baca Alkitab. Jangan malas merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saya dorong dari sini, sekarang ini. Mari renungkan, mari baca dan renungkan firman Tuhan. Supaya Anda bisa melangkah, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Hati Anda tidak sedih lagi. Jiwa Anda tidak galau lagi. Tetapi Anda menjadi kuat dan bisa melangkah dengan baik. Menjalani kehidupan setapak demi setapak, tapi tetap maju. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi nikmatilah firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari.
Roh Kudus sudah menolong kami untuk memahaminya. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa